Puji Tuhan, haleluya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa melimpah-limpah atas setiap pribadi kita. Puji Tuhan. Renungan firman pada saat ini saya berikan judul Dua Berkat yang Ajaib. Puji Tuhan. Mari terlebih dahulu kita membuka Injil Matius pasal 15. Saya akan mulai baca ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yesus mengundang para pendengar di skala itu dan di saat ini, di renungan pagi ini, agar kita ayo tinggal di dalam aku, di dalam Yesus, di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, dan aku di dalam kamu. Kita sering mendengar bahwa setiap orang percaya di dalam dirinya ada Roh Kudus. Karena itu kita bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Karena Roh Kudus di dalam diri kita, kita bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan? Ataukah kita tetap di luar firman? Ya, banyak orang Kristen, ya, tetapi dalam memutuskan sesuatu, ya, dalam dia menggumuli atau menjalani hidup ini tidak melibatkan Roh Kudus, tapi melibatkan kepandaiannya sendiri, kekuatannya sendiri, pengertiannya sendiri. Itu sama saja dengan berarti Tuhan Yesus tidak tinggal di dalam dia. Ya, karena kalau Tuhan tinggal dalam dirinya dan dia di dalam Tuhan, maka dia berjalan menurut petunjuk dan tuntunan Tuhan. Nah, ada akibat kalau orang Kristen, orang percaya, agamanya Kristen tapi tidak tinggal dalam Tuhan. Apa itu? Mari kita membaca pada kalimat berikutnya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sangat jelas sekali analogi tentang pokok anggur dan carangnya ini. Bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan, ya, kalau kita tidak ada ikatannya dengan pokoknya, maka carang tidak akan menghasilkan buah. Kalau kita menjadi orang Kristen tidak memiliki hubungan, ya, yang erat lekat pribadi, ya, tinggal tetap dalam firman, kita tidak akan bisa berbuah. Jadi kesimpulannya, adakah orang Kristen yang sudah lama menjadi Kristen tetapi tidak berbuah? Ada, saudara. Ya. Kita buka Galatia 5 ayat 22. Di situ tentang buah roh. Ya, antara lain buah roh itu kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, sukacita, damai, sejahtera, dan lain-lain. Bagaimana kita bisa setia, saudara? Sulit kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus. Karena setia yang dimaksud adalah setia seperti Yesus. Ya, Daud pernah tidak setia, saudara. Salomo pernah tidak setia. Ya, dia memilih setia kepada istri-istrinya, ya, menuruti istri-istrinya, menyembah Baal, berhala. Yudas pernah tidak setia. Yudas lebih setia kepada uang, sehingga dia menjual Yesus demi uang. Tetapi jangan khawatir, Bapak Saudara. Meskipun ada banyak kesaksian, hamba Tuhan, para nabi, para rasul jatuh karena tidak setia. Sebenarnya kita bisa setia sampai akhir, asalkan tetap tinggal di dalam Dia. Jadi apakah para hamba Tuhan pun, para pendeta pun juga bisa tidak tinggal dalam Yesus? Bisa. Ya, meskipun dia adalah hamba Tuhan. Ya. Maka dari itu ada ayat mengatakan banyak orang di akhir zaman berkata Tuhan, 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 tapi Tuhan tidak mengenal mereka. Yang mereka bernubuat, mereka mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Mengapa? Karena mereka tidak tinggal di dalam kebenaran,
tidak melayani di dalam kebenaran. Mungkin motivasinya salah, mungkin hanya mencari sesuatu ya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, 1 Korintus 13 ya, ayat 4 itu tentang kasih. Saya tidak akan membaca semuanya. Untuk melakukan kasih pun ini juga sebenarnya Bapak Saudara, sekali lagi ya, kalau kita bicara tentang akal budi logika kan semua tidak mudah Bapak Saudara ya. Dia tidak sombong ya. Dia tidak mencari keuntungan sendiri ya. Dia bersuka cita ya. Karena apa? Karena kebenaran dan banyak hal Saudara. Semua ini buah-buah kebenaran, buah-buah Roh Kudus ini bisa kita lakukan kalau kita tetap tinggal dalam Dia. Karena dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5b dipertegas lagi, diulang lagi bahwa barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus, jika kita tidak tinggal di dalam Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Kita tidak bisa mengampuni musuh, Bapak Saudara. Kita tidak bisa berbuah. Ya, buah-buah roh ini tidak bisa kita nikmati. Ya. Kasih itu pun juga tidak bisa kita lakukan karena kita di luar ya dari Yesus. Dalam Matius 5 ayat 44 sampai 48 dijelaskan di sana mengapa kita harus mengasihi musuh ya. Dan apa akibatnya kalau kita tidak mengasihi, Saudara. Karena Allah mau kita menjadi seperti Yesus. Artinya kita memiliki karakter seperti Yesus. Nah, inilah satu berkat yang ajaib ya yang bisa saya bagikan. Ya, nanti ke depan saya akan membagikan satu berkat yang ajaib apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, bagi orang yang tetap tinggal di dalam Dia. Ya, berkat yang ajaib, Tuhan akan membuat orang tersebut mampu melakukan kasih. Orang akan membuat orang tersebut dia bisa mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kita bisa berbuat kasih, bisa mengampuni musuh kita. Ya, itu bukan kekuatan kita sendiri. Ya, jangan berpikir bagaimana ya mengasihi. Tapi jika kita tetap tinggal di dalam Dia, maka nanti Tuhan yang akan mengerjakan, akan menyanggupkan. Kita akan dibuat mampu. Bahkan Bapak Ibu sudah akan terheran-heran. Loh, kok bisa aku mengasihi Dia? Karena Bapak Saudara tahu bahwa Dia sudah ada dalam diri Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara ada di dalam Tuhan. Haleluya, terima kasih. Ini renungan yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman saat ini mengingatkan kami bahwa kami rindu berbuah, kami rindu menjadi berkat. Dan semua itu bisa kami lakukan, kami kerjakan, asalkan kami tetap tinggal dalam pokok anggur yang benar. Terima kasih Bapa di surga. Berkati gereja GBD Lembah Dieng beserta semua sidang jemaat yang ada. Bahkan Bapak Gembala Senior, Gembala Sidang, dan Wakil Gembala. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami yang kami minta kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan.
Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberi